Orang yang lupa makan atau minum yang tidak disengaja dan itu dapat membatalkan puasanya, maka orang tersebut sama baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh fayatim, maka sempurnakanlah saumahu. Jika berkumur dengan niat sengaja seperti menghilangkan aroma tidak sedap dari mulut saat berpuasa atau membantu menghilangkan rasa dahaga, maka hukumnya adalah makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD TV. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi jamaah rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini sedikit saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa audien dan insya Allah jawaban ini bermanfaat untuk diri kita di mana saja berada. Sebenarnya ketika kita bicara mengenai Islam, maka banyak hal yang kita kaji, yang kita bedah, yang kita kuliti di dalam menjelaskan bagaimana persoalan-persoalan tentang keislaman itu sendiri. Ada sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik di dalam hati kita ketika kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, yaitu apakah ketika seseorang yang sedang berpuasa lalu dia terlupa makan dan minum di siang hari, apakah bisa membatalkan puasanya? Jawab dan sekaligus saya akan join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang persoalan di dalam bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah binikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi ya ba'dah amma ba'. Bagaimanakah hukum berkumur? Apakah membatalkan puasa? Sudah tahukah sobat dokter gue asli bagaimana hukum berkumur saat puasa? Baik, saya akan menjawab apakah orang yang sedang berpuasa lalu tidak sengaja makan dan minum dapat membatalkan puasanya. Orang-orang yang lupa ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan ini biasanya di awal-awal puasa Ramadan. Dan biasanya juga yang terlupa kalau dia sedang puasa yakni anak-anak usia di mana anak-anak proses belajar tentang berpuasa, proses belajar bagaimana anak-anak menjalankan ibadah puasa. Maka biasanya di kampung-kampung kita ada puasa untuk anak-anak, istilahnya puasa beduk. Apa itu? Puasa hanya setengah hari, berpuasa dari subuh sampai waktu duhur selesai, maka dia sudah
berbuka puasa. Ini puasanya anak-anak yang baru belajar, belum memasuki balik, di dalam proses melatih anak-anak untuk memasuki puasa di bulan suci Ramadan. Dan bagi yang sudah balik, maka tidak ada istilah puasa beduk tersebut. Dan bagaimana jikalau lupa? Maka merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man akala nasi'an, barang siapa yang makan karena lupa, fahuwa so'imun, ia sedang berpuasa. Jadi orang tersebut lupa, tidak sengaja dia makan padahal dia sedang berpuasa, falyatim saumahu, maka sempurnakanlah puasa orang tersebut. Maka orang yang lupa makan atau minum, yang jelas dia melakukan sesuatu yang tidak disengaja dan itu dapat membatalkan puasanya, maka orang tersebut sama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh fayatim, maka sempurnakanlah saumahu, maka kembalilah kepada puasa. Jadi ketika kita sedang lupa, habis makan, habis minum, di pertengahan atau sudah selesai ingat, maka disuruh lanjutkan puasanya. Tetapi tidak boleh ketika kita sudah ingat, pura-pura terlupa dan meneruskan makanannya sampai selesai. Tanggung, sedikit lagi lupalah. Maka yang demikian membatalkan puasa, karena dia pura-pura lupa. Itu berbeda dengan dia terlupa. Fa innama, sesungguhnya orang-orang yang puasa tersebut ad'amahullah wasaqah, maka orang-orang tersebut diberi makan oleh Allah dan diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seseorang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, terus dia lupa, tidak sengaja, tidak sadar dia makan, maka semuanya itu yang memberi makan dan minum Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa tersebut. A few moments later. Bagaimanakah hukum berkumur? Apakah membatalkan puasa? Sudah tahukah sobat dokter, gue Asli, bagaimana hukum berkumur saat puasa? Kumur-kumur memang tidak terelakkan di waktu puasa, terutama jika harus berwudu. Tentu saja ini menjadi salah satu gerakan penting saat kita berwudu. Hasilnya, kebanyakan orang muslim menjadi sangat berhati-hati waktu berkumur saat sedang berpuasa agar tidak batal. Wudu sendiri dalam suatu ibadah tergolong dalam syar'i, sehingga harus kita lakukan berdasarkan tata cara terbaik. Maka dari itu, mau sedang puasa ataupun hari biasa, selalu dianjurkan untuk berwudu seperti biasanya, agar sobat semuanya tidak salah, bisa mempelajari sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis mengenai dalil beserta caranya. Lalu bagaimana hukum berkumur saat puasa? Bisa kita lihat pada hadis riwayat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Al-Baihaqi yang berbunyi, "Idzan tasyaqqats fabaligh ila antakuna shaima." Yang artinya, apabila engkau istinsyak maka lebihkanlah, kecuali jika engkau berpuasa. Jika seorang yang berpuasa berkumur-kumur atau beristinsyak ketika berwudu, lalu airnya masuk ke kerongkongan tanpa sengaja dan tidak bersikap berlebihan, maka puasanya tetap sah. Sama seperti masuknya debu jalanan atau butiran tepung dan masuk ke kerongkongannya. Karena semua itu kekeliruan yang tidak disengaja, meskipun sebagian imam berbeda pendapat dengan ini. Pada surah Al-Maidah ayat 6 di mana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada semua orang muslim yang beriman agar sebelum melaksanakan sholat harus bersuci terlebih dahulu. Jadi harus membasuh muka, tangan, bagian kepala hingga kaki, yaitu biasa disebut dengan wudu. Tentu saja perintah Allah dalam Al-Quran tersebut kemudian disempurnakan lagi oleh Rasulullah, sehingga gerakannya lebih baik.
Kemudian Rasulullah mulai mengajarkan kepada pengikutnya dan sampai sekarang kita mulai melakukan gerakan wudhu sesuai ajaran walaupun sedang melakukan puasa. Hal ini dapat kita lihat lagi dalam hadis Nabi yang berbunyi, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo li sholati fa hasanal wudu'a summa qoma ila sholati fa innahu fahruju min khotiati kayaumi waladatu ummah. Di mana semua orang muslim yang bersuci seperti Rasulullah dosanya akan diampuni. Inilah yang kemudian membuat hukum berkumur saat kegiatan berpuasa masih diperbolehkan, tapi tetap hati-hati dan menggunakan cara yang tepat. Namun, jika berkumur dengan niat sengaja seperti menghilangkan aroma tidak sedap dari mulut saat berpuasa atau membantu menghilangkan rasa dahaga, maka hukumnya adalah makruh. Bersiwak dan berkumur memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghilangkan aroma tidak sedap. Sementara aroma tersebut adalah aroma yang disukai oleh Allah di hari kiamat nanti. Seperti yang disebutkan dalam hadis, wallazi nafsi biyadihi lahulufu famasyo ini atayabu indallahi ta'ala min rahil miski, yang artinya, demi zat yang berkuasa atas nyawaku, sungguh bau mulut orang puasa itu lebih wangi menurut Allah daripada bau misik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu bagaimana cara agar berkumur tidak membatalkan puasa saat kita berwudu? Air untuk membersihkan mulut dan hidung akan kita hirup. Tentu saja kita akan menghirupnya cukup kuat supaya kotoran hilang dengan sempurna. Tapi, jika keadaan sedang berpuasa, maka akan lebih baik dilakukan pelan-pelan saja. Takutnya, jika terlalu kuat, air malah masuk ke dalam tenggorokan atau lambung kita. Tentu saja, hal ini bisa langsung membatalkan puasa yang sedang kita lakukan. Selain tidak terlalu kuat, air yang digunakan untuk berkumur juga jangan terlalu banyak. Hal ini bukan berarti hanya dalam jumlah air yang digunakan saja, akan tetapi banyaknya kekuatan yang diperlukan saat melakukan kumur-kumur. Sebenarnya kita sama sekali tidak perlu khawatir asalkan sudah mengetahui tata cara wudhu yang benar saat berpuasa. Jadi nantinya pengalaman akan lebih mudah. Apalagi ada banyak hal lain yang dapat membatalkan puasa, sehingga hal-hal tersebutlah yang harus diperhatikan. Tentu saja, memang bukan hanya wudhu saat kita berkumur, bisa saja setelah tidak sengaja menelan sesuatu atau dengan alasan lainnya. Tapi kebanyakan memang melakukan kumur pada saat wudhu, sehingga cara di atas bisa diamalkan dengan baik. Inilah mengenai penjelasan tentang berwudhu saat berkumur-kumur di bulan Ramadan. Semoga ada manfaatnya bagi semuanya. Semoga berkah dan manfaat. Bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassabilul khairat, wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.